Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pasar konsumen dan perilaku pembelian konsumen. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas manajemen pemasaran. Terlebih dahulu jangan lupa subscribe, like, dan komen juga share. Kami dari Prodi Akuntansi Pagi A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surabaya. Topik pembahasan dalam materi ini adalah yang pertama, faktor mempengaruhi perilaku konsumen, dan yang kedua adalah peran konsumen dalam membeli. Yang ketiga adalah proses keputusan pembelian, dan yang terakhir merupakan faktor perilaku konsumen. Yuk kita simak yang pertama. Yang pertama mengenai faktor mempengaruhi perilaku konsumen. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen itu? Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen ialah setiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam sebuah masyarakat, baik bagi kepentingan orang banyak seperti diri sendiri, keluarga, kerabat, orang lain, dan makhluk hidup yang lainnya, dan tidak bisa atau tidak untuk diperjualbelikan. Jadi di mana ada konsumen, di situ pasti ada seorang pemasar. Pemasar harus benar-benar mengetahui beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumennya. Karena seorang pemasar harus bisa mengatur strategi yang baik agar konsumennya tertarik dengan barang yang diperjualbelikan. Tujuan dari pemasar yaitu untuk memenuhi kebutuhan seseorang, yaitu pelanggan secara lebih baik daripada pesaing lain. Perilaku konsumen merupakan sebuah pembelajaran tentang perorangan, kelompok, organisasi, dan lain sebagainya dalam sebuah proses dalam menyeleksi, menggunakan, dan membeli sebuah barang ataupun sebuah jasa. Sebelum mengetahui beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, ada baiknya tahu dulu beberapa perilaku konsumen secara umum nih teman-teman. Contohnya, yang ada 2 macam perilaku konsumen, yaitu perilaku konsumen rasional dan irasional. Kita bahas dulu yuk perilaku konsumen rasional. Bagaimana sih seorang konsumen itu bisa dikatakan perilaku konsumen rasional, yaitu jika dalam memilih barang tersebut memang sangat-sangat dibutuhkan oleh konsumen. Konsumen tersebut membeli barang bukan karena tujuan lain, melainkan ada suatu keperluan yang perlu dibeli, bukan hanya atas dasar keinginan, tetapi hanya karena dasar kebutuhan. Oke? Dan yang kedua adalah seorang konsumen membeli barang itu harus dengan mutu barang yang terjamin. Jadi setiap barang pastinya memiliki kualitas kan teman-teman, kualitas yang bagus, dan ada yang tidak kan. Perilaku konsumen dikatakan rasional jika barang tersebut sudah terjamin kemutuannya oleh pihak tertentu. Dan yang ketiga adalah harga yang dibeli oleh konsumen haruslah sesuai dengan kemampuan konsumennya. Jadi rasional dikatakan sebagai konsumen rasional jika konsumen tersebut sudah bisa membeli sebuah barang yang sesuai dengan harga yang dia punya sesuai kemampuan dia sendiri loh teman-teman. Jadi jangan pernah membeli barang yang tidak dibutuhkan ya teman-teman, karena itu bisa mubazir. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah barang tersebut bisa memberikan sebuah kegunaan bagi konsumen secara optimal. Jadi barang tersebut harus mempunyai nilai manfaat yang tinggi. Selanjutnya adalah perilaku konsumen irasional. Konsumen irasional adalah seorang konsumen yang membeli sebuah barang tanpa memperdulikan kegunaannya terlebih dahulu. Contohnya yaitu karena kita itu gengsi. Terus yang kedua adalah karena ada yang diskon yang sangat menggoda. Ketiga, memiliki merek yang sudah dikenal atau branded. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah tertarik terhadap iklan baik di media cetak maupun elektronik. Setelah kita mengetahui perilaku konsumen, sekarang kita baru bisa mengetahui faktor apa aja sih yang mempengaruhi perilaku konsumen tersebut. Adapun faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen diantaranya adalah faktor sosial. Faktor sosial berperan dari seseorang akan menunjukkan jabatan ataupun kedudukannya tersebut dalam sebuah kelompok sosial.
Jadi faktor sosial ini lebih ke riak atau sombong ataupun pamer jabatan ya teman-teman. Terus yang kedua adalah faktor budaya. Selain faktor sosial, ada juga faktor budaya sangat penting bagi perilaku konsumen loh. Karena budaya merupakan sebuah penentu paling dasar. Masing-masing budaya terdiri dari beberapa subbudaya yang lebih memperlihatkan sosialisasi khusus kepada anggotanya. Subbudaya mencakup beberapa hal seperti agama, suku, dan ras bagi anggota-anggotanya. Yang ketiga adalah faktor pribadi. Faktor pribadi merupakan keputusan membeli atau tidaknya suatu barang atau produk akan sangat berpengaruh dan dipengaruhi oleh faktor pribadi ini loh teman-teman. Karakteristik meliputi beberapa aspek seperti pekerjaan, ekonomi, kepribadian, dan konsep diri sendiri, juga gaya hidup sang pembeli. Yang keempat adalah faktor psikologi. Awal mula seseorang untuk memahami perilaku seseorang konsumen adalah adanya rangsangan dari luar kan, yang meliputi teknologi, politik, ekonomi, dan budaya. Juga seorang pemasar adalah mencermati apa yang terjadi dalam sebuah kesadaran suatu konsumen antara keputusan pembelian akhir dan rangsangan pembelian dari luar. Peran konsumen dalam membeli. Ada 5 peran yang dilakukan oleh konsumen dalam membeli sebuah produk. Yang pertama, inisiator. Inisiator adalah seseorang atau individu yang mempunyai inisiatif atau mempunyai keinginan dalam membeli barang tertentu. Yang kedua, influencer. Influencer adalah seseorang atau individu yang mempengaruhi sebuah pengambilan keputusan. Yang ketiga, decider. Decider adalah yang memutuskan apakah akan membeli produk tersebut atau tidaknya. Yang keempat, buyer. Buyer adalah seseorang atau individu yang melakukan transaksi pembelian. Yang kelima, user. User yaitu individu atau seseorang yang mempergunakan produk atau jasa yang dibelinya tersebut. Contohnya, seperti seorang anak yang meminta dibelikan sebuah mainan kepada ibunya. Dalam hal ini, anak tersebut berperan sebagai inisiator. Lalu, ibunya mengajak anak tersebut untuk pergi ke sebuah toko mainan. Di sana mereka bertemu dengan pegawai toko mainan tersebut yang meyakinkan sang ibu bahwa mainan yang dijualnya itu mainan yang aman bagi anak si ibu. Dalam hal ini, pelayan berperan sebagai influencer. Setelah itu, sang ibu akhirnya memutuskan untuk membelikan anaknya mainan tersebut atau decider. Lalu sang ibu membayarnya atau sebagai buyer. Akhirnya, si anak bisa menggunakan mainan yang tadinya ia inginkan. Dalam hal ini, anak berperan sebagai user. Jadi anak tersebut berperan sebagai inisiator dan sebagai user. Peran perilaku konsumen bagi pemasar agar produknya dapat dibeli dapat melakukan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, membujuk konsumen untuk membeli produk yang dipasarkan. Yang kedua, memahami konsumen dalam berperilaku, bertindak, dan berpikir agar pemasar atau produsen mampu memasarkan produknya dengan baik. Yang ketiga, memahami mengapa dan bagaimana konsumen mengambil keputusan, sehingga pemasar atau produsen dapat merancang strategi pemasaran dengan baik. Adapun beberapa teori perilaku konsumen. Yang pertama, teori ekonomi mikro. Teori ini beranggapan bahwa setiap konsumen akan berusaha memperoleh kepuasan maksimal. Mereka akan berupaya meneruskan pembeliannya terhadap suatu produk apabila memperoleh kepuasan dari produk yang telah dikonsumsinya. Yang kedua, teori psikologis. Teori ini mendasarkan diri pada faktor-faktor psikologis individu yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungan. Yang ketiga, teori antropologis. Teori ini juga menekankan perilaku pembelian dari suatu kelompok masyarakat yang ruang lingkupnya sangat luas, seperti kebudayaan, kelas-kelas sosial, dan sebagainya.
Proses keputusan pembelian. Sebuah keputusan pembelian akan dilakukan ketika seorang konsumen menginginkan atau membutuhkan suatu produk. Pada proses keputusan pembelian terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama, pengenalan masalah, yaitu proses pembelian yang diawali saat konsumen menyadari adanya masalah kebutuhan. Contohnya, di saat kita akan memasak, maka kita akan membutuhkan bahan-bahan untuk memasak. Yang kedua, pencarian informasi. Seorang konsumen yang timbul minat untuk membeli produk akan terdorong untuk mencari informasi lebih banyak. Contohnya, jika kita ingin membeli baju dengan merek ABCD, maka kita akan mencari tahu terlebih dahulu bagaimana kualitasnya, bahan produknya, dan tentu harganya. Yang ketiga, evaluasi berbagai alternatif merek produk adalah proses mengevaluasi pilihan produk dan merek dan memilihnya sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Yang keempat adalah keputusan membeli. Dalam tahap evaluasi, konsumen membuat peringkat merek dan membentuk niat untuk membeli. Bisa jadi dalam prosesnya, keputusan pembelian berbeda dengan yang direncanakan, entah itu dikarenakan ada penawaran yang lebih menarik atau karena sebab lain yang dapat merubah niatnya, misalnya harganya yang kelima. Yang kelima adalah tingkah laku pasca pembelian. Tahap terakhir dari proses keputusan pembelian adalah konsumen mengambil tindakan lebih lanjut setelah membeli berdasarkan pada rasa puas atau tidak puas. Yang menentukan pembeli merasa puas atau tidak puas dengan suatu pembelian terletak pada hubungan antara harapan konsumen dengan kenyataan yang diterima secara nyata dari produk. Proses pengambilan keputusan ada 5. Yang pertama yaitu complex decision making, yaitu terjadi ketika konsumen melakukan pembelian produk yang membutuhkan berbagai pertimbangan sehubungan dengan pentingnya produk dan tingginya resiko. Yang kedua yaitu limited decision making, yaitu terjadi ketika konsumen melakukan keputusan untuk membeli suatu produk yang membutuhkan pertimbangan merek dan informasi. Yang ketiga yaitu brand loyalty, yaitu menunjukkan sikap loyal terhadap merek tertentu dan berdampak pada pembelian secara konsisten sepanjang waktu. Yang keempat yaitu inertia, yaitu ketika konsumen menggunakan hierarki low involvement, konsumen membentuk keyakinan terhadap produk secara pasif dan membuat keputusan hanya dengan memproses sedikit informasi lalu mengevaluasi merek setelah pembelian. Yang kelima yaitu impulse purchasing, yaitu keputusan pembelian tiba-tiba karena konsumen tidak membutuhkan banyak pertimbangan untuk melakukan pembelian. Sekarang kita bahas topik pembahasan yang keempat atau yang terakhir, yaitu mengenai faktor perilaku konsumen. Secara garis besar, model perilaku konsumen menurut Kotler dapat digambarkan melalui 5 faktor penting yang meliputi A. Rangsangan perusahaan, B. Rangsangan lain, C. Karakteristik pembeli, D. Proses keputusan pembeli, dan yang terakhir adalah keputusan pembeli. Semua faktor tersebut saling mempengaruhi dalam pengambilan keputusan pembelian. Yang pertama, rangsangan pemasaran atau marketing stimulation. Rangsangan pemasaran sepenuhnya dipengaruhi oleh usaha perusahaan dalam menarik minat beli konsumen. Dalam hal ini, perusahaan bisa melakukan rangsangan kepada konsumen melalui beberapa kegiatan, misalnya memperkenalkan keunggulan produk yang akan dijualnya, memberikan diskon atau potongan harga terhadap produknya tersebut, memilih tempat atau lokasi penjualan yang cocok, serta melakukan berbagai langkah promosi melalui iklan atau promosi lainnya Jadi rangsangan pemasaran ini, seorang penjual atau pemasar itu lebih memperhatikan pangsa pasar dan kondisi pasar Yang kedua adalah rangsangan lain atau other stimulation. Rangsangan lain yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pembelian terhadap suatu produk. Di antaranya adalah situasi ekonomi, perkembangan teknologi, pengaruh politik, dan pengaruh budaya luar yang dirasakan oleh konsumen secara langsung. Dan yang ketiga adalah karakteristik pembeli atau buyer karakteristik.
variabel terpenting dari model perilaku konsumen adalah karakteristik pembeli itu sendiri, teman-teman. Karakteristik itu memiliki faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologi. Faktor budaya ini nantinya akan melahirkan kelas sosial tertentu dalam pembelian produk, yaitu kelas sosial golongan atas atau high class, kelas sosial golongan menengah medium class, dan kelas sosial golongan rendah atau low class. Sementara itu, faktor sosial yang mempengaruhi perilaku konsumen meliputi kelompok acuan, keluarga, dan peran serta status si konsumen itu dalam masyarakat. Faktor pribadi yang mempengaruhi perilaku konsumen itu sendiri meliputi umur, pekerjaan, kondisi ekonomi, dan gaya hidup si konsumen. Sedangkan faktor psikologinya meliputi motivasi, persepsi, pembelajaran, dan keyakinan serta sikap si konsumen terhadap produk yang dibeli. Yang keempat, proses keputusan pembeli atau buying decision process. Proses keputusan membeli ini didapat setelah si konsumen melakukan tahap pengenalan terhadap suatu produk, pencarian informasi lain, evaluasi keunggulan dan kelemahan produk, sampai terciptanya keputusan pembelian dan keputusan pasca pembelian. Yang kelima adalah keputusan pembeli atau buyer's decision. Variabel terakhir dari model perilaku konsumen adalah keputusan pembeli. Dalam hal ini, keputusan pembeli akan menghadirkan suatu keputusan terbaik menyangkut pilihan produk, pilihan merek, pilihan penyalur, waktu pembelian, dan jumlah produk yang akan dibeli. Itulah model perilaku konsumen menurut Kotler yang dapat dianut dan dikembangkan oleh para pengusaha sebagai alat untuk menggapai tujuan pemasaran. Nah, itu dia teman-teman, sedikit penjelasan dari kami mengenai pasar konsumen dan perilaku pembelian konsumen. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa like video ini, share, subscribe, dan komen untuk mendukung kami terus berkarya. Kami kelompok 3 Universitas Muhammadiyah Surabaya Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari program akuntansi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.